Terlalu boros, mana yang perlu diefisienkan? Tidak efektif penjualannya, mana yang perlu diperbaiki? Ada faktor semacam korupsi yang terjadi di pelaku-pelaku bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini saya akan membahas tentang model pertumbuhan UMKM berdasarkan hasil riset Sarmile dari Afrika Selatan. Sahabat muda, beberapa yang lalu saya memang banyak memberikan referensi kepada UMKM kita. Dari Bangladesh, dari Indonesia sendiri, dari Swedia, dari Afghanistan. Kali ini saya akan membahas inspirasi bagaimana pertumbuhan UMKM yang terjadi di Afrika Selatan. Faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penting diperhatikan untuk pertumbuhan UMKM yang dilakukan oleh teman peneliti di Afrika Selatan. Sahabat muda, ada 5 faktor yang menjadi penting diperhatikan berdasarkan teman peneliti di Afrika Selatan. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi UMKM itu bisa tumbuh berkembang kalau internal perusahaan itu bagus. Kalau internal perusahaan itu kuat. Karena internal perusahaan itulah yang akan merumuskan ide bisnis, perencanaan bisnis, mengembangkan bisnis, sampai mengendalikan bisnis. Bagaimana dia bertahan dengan segala permasalahan yang muncul. Kemampuan faktor internal ini sangat penting. Bahkan yang menjadi yang pertama di dalam faktor pertumbuhan UMKM itu. Tidak hanya manajemen, bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia membangun, bagaimana dia bertahan, tapi juga analisis laporan keuangan. Ini dilakukan oleh faktor internal, bagaimana analisis laporan keuangan bisnis menjadi modal untuk pengambilan keputusan. Sahabat muda, informasi keuangan ini penting untuk dianalisis, karena dari informasi keuangan itu ada pengambilan keputusan bisnis yang perlu dilakukan. Terlalu boros, mana yang perlu diefisienkan? Tidak efektif penjualannya, mana yang perlu diperbaiki? Informasi keuangan ini akan memberikan informasi bagi internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya apakah kita butuh dana eksternal atau tidak. Kita perlu hitung-hitungan dan ini bisa dilakukan oleh internal perusahaan. Sahabat muda, faktor internal perusahaan ini menjadi faktor yang pertama agar UMKM itu menjadi tumbuh berkembang. Itu hasil teman riset di Afrika Selatan. Yang kedua, faktor eksternal. Sahabat muda, tentu kita tidak cukup dengan kemampuan internal kita. Kita perlu juga memperhatikan faktor eksternal. Bagaimana sih sebenarnya pesaing kita? Bagaimana sih sebenarnya kekuatan dan kelemahan pesaing kita? UMKM Indonesia harus melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan lawan. Faktor internal ini perlu dilihat karena apa? Karena faktor eksternal inilah yang membuat persaingan itu menjadi menarik. Bahkan terjadi persaingan yang berdarah-darah. Oleh karena itu, selain kita memiliki kemampuan internal, kita harus mampu menganalisis faktor eksternal. Jangan sampai kita terjebak dalam persaingan yang berdarah-darah sehingga kita menjadi sedikit keuntungannya. Sahabat muda, pastikan selain faktor internal, faktor eksternal ini perhatikan. Agar apa? Agar kita mampu melakukan modifikasi sehingga kita tetap menjadi unggul, tetap menjadi berbeda dan lebih baik. Kemudian, faktor eksternal itu juga menyangkut globalisasi. Sahabat muda, sekarang sudah eranya era global. Bisnis kita sudah tidak hanya di daerah tertentu, bisa antar pulau di Indonesia, bisa di Asia Tenggara, bahkan bisa ke global dunia. Globalisasi bisnis adalah menjadi kebutuhan bisnis di masa depan. Kesalahan kita membaca kebutuhan global menjadi kesalahan kita menumbuh kembangkan UMKM kita. Sahabat muda, jadi faktor eksternal ini tidak hanya kita memperhatikan kekuatan dan kelemahan lawan, tapi juga bagaimana kita membaca pasar global, pasar Asia Tenggara. Selain Indonesia adalah pasar potensial bagi UMKM kita. Faktor yang ketiga, faktor regulasi pemerintah. Jadi UMKM itu selain memperkuat internal, selain memperkuat analisis eksternal, termasuk juga pasar global, perlu juga faktor regulasi pemerintah. Dan saya yakin pemerintah mencintai UMKM kita. Saya sangat banyak melihat program-program yang mendukung, dan regulasi ini adalah faktor penentu juga UMKM berkembang. UMKM ini dengan regulasi pemerintah bisa mendapatkan bantuan pembiayaan. Pembiayaan memang dibutuhkan sama UMKM, terutama UMKM
UMKM yang ingin tumbuh berkembang. Dia sudah memiliki pasar yang baik, dia ingin mengembangkan, dia butuh pembiayaan yang dari eksternal. Regulasi pemerintah akan mempermudah akses terhadap pembiayaan ini. Selain daripada itu, regulasi pemerintah ini akan membantu UMKM. Bagaimana agar komoditas dari UMKM itu terbeli? Apalagi dengan kekuasaannya. Robahlah dengan kekuatan. Robahlah UMKM dengan kekuasaan. Beli dengan anggaran APBN, dengan anggaran APBD untuk membeli komoditas UMKM kita. Tentu ini regulasi yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan UMKM kita terus mendapatkan regulasi-regulasi yang menumbuh kembangkan UMKM kita. Sahabat muda, faktor yang keempat ini memang ada faktor makroekonomi. Kita tidak terlepas dari lingkungan makro. Ada inflasi, ada suku bunga yang kadang-kadang mengganggu dari pertumbuhan UMKM ini. Bayangkan, dengan suku bunga tertentu, kita akan kesulitan untuk mengembangkan usaha. Karena belum-belum biaya kita sudah bertambah dengan suku bunga. Ini yang kadang-kadang mengganggu bisnis kita. Oleh karena itu, inflasi, suku bunga, ini perlu diperhatikan oleh UMKM. Jangan sampai kita tuh terjebak, jangan sampai kita tuh tersandung dengan nilai yang menurun, dengan inflasi yang meninggi, atau suku bunga yang tinggi. Ini juga faktor yang perlu dihitung agar UMKM tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir adalah faktor kejahatan. Ternyata di Afrika Selatan juga sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Ada faktor semacam korupsi yang terjadi di pelaku-pelaku bisnis. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor kejahatan dan korupsi di dalam bisnis ini, perlu adanya subsistem pengaman agar usaha itu menjadi aman. Kita tidak bisa mengandalkan kepercayaan semata, tapi perlu adanya subsistem. Ada subsistem yang membuat orang itu tidak bisa melakukan kejahatan di dalam menjalankan usaha bisnis. Di Afrika Selatan juga ada faktor kejahatan dan faktor korupsi ini untuk mengganggu pertumbuhan UMKM itu. Oleh karena itu, perlu adanya subsistem pengaman. Biasanya kalau perusahaan besar itu adalah komite audit, eksternal auditor, ada pengawas yang dilakukan oleh pemilik, ada subsistem yang bisa mengendalikan kejahatan ini. Sahabat muda, kesimpulannya peneliti Sarmile Sitaram dari Afrika Selatan ini ada 5 yang membuat UMKM tumbuh berkembang, dan ini mudah-mudahan juga memperkuat inspirasi UMKM kita. Yang pertama, faktor internalnya dikuatin. Yang kedua, analisis eksternal dikuatin. Yang ketiga, regulasi pemerintah mudah-mudahan terus peduli dan mengembangkan UMKM. Yang keempat adalah faktor ekonomi makro seperti inflasi, nilai uang kita turun, suku bunga, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu mengendalikan kejahatan atau korupsi terhadap pelaku bisnis UMKM ini. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat muda. Berkembanglah UMKM Indonesia. Salam untuk Indonesia.